Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Dengan menundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa yang kita ucapkan tadi dalam pembelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan sehingga kita dapat kepahaman dalam kita menuntut ilmu pada hari ini. Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 1 tentang pentingnya mengendalikan diri atau mujahadah nafsi supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Pada materi hari ini kita belajar tentang kontrol diri atau mujahadah nafsi. Kita menganalisis surah Al-Anfal ayat 72, kemudian menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, sehingga kita terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadah nafsi adalah perintah agama. Menunjukkan perilaku kontrol diri atau mujahadah nafsi sehari-hari, kemudian membaca surah Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, dan yang terakhir bisa mendemonstrasikan hafalan bagi anak-anak semua. Untuk kajian surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri, yang pertama bacaan. Di sini saya akan membacakan ayatnya dengan kaidah ilmu tajwid dan makharijul huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fid-dini fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian kajian yang kedua tentang ilmu tajwid. Saya akan mencontohkan beberapa lafaz. Nanti bisa kalian contoh, bisa kalian tiru di rumah masing-masing. Yang pertama, malakum min walayatihim. Malakum min walayatihim. Bacaan idgham guna, ada nun mati bertemu dengan waw dan harus dibaca dengung. Contoh yang kedua, min syai'in. Bacaan idfa
Di situ ada nun mati bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin harus dibaca sama. Illa ala qaumin bainakum, bacaan iklab. Mim mati bertemu dengan ba. Wa bainahum mitsaq, bacaan indomimi. Nun mim mati bertemu dengan mim. Dan yang terakhir adalah contoh basir mat arif sukun dan harus dibaca 2 alif setengah. Setelah memahami ilmu kajian tajwid, selanjutnya kita membahas tentang asbabul nuzul Al-Quran. Kita sudah tahu semua bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat Nabi Muhammad, lewat Malaikat Jibril dengan cara beransur-ansur. Beransur-ansur pun itu dengan cara sebab-sebab. Ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dalam surah Al-Anfal ayat 72, menurut Ibnu Munzir, ayat ini diturunkan sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin, bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir tidak mewarisi harta. Supaya lebih mendalam memahami surah Al-Anfal ayat 72, akan saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Setelah mendalami terjemahan ayat, atau setelah memahami terjemahan ayat, kita berlanjut isi dan kandungan ayat. Yang pertama, jalinan kasih dan sayang harus senantiasa saling melindungi antar kaum muslim. Bukan hanya sekedar pengorbanan saja, namun harus juga melalui jiwa dan raga seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dan ansor. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunya dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. 2. Sesama orang muslim harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Sebaliknya, mukmin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar, yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk menolong bersama-sama memikul beban berat perjuangan, saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa, dalam membangun risalah ilahi yang kini tentangnya semakin berat dan kompleks. Pada setiap kurun atau masa selalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak berbagi dan berbagi, apalagi berkorban dengan harta jiwa dan raga mereka. Melalui ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teladan
dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sementara satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum muslimin yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberhasilan dan kesuksesan bergantung sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang selalu sungguh-sungguh, kontrol diri dan terus terjaga, dan kebersamaan yang dalam merasakan suka dan duka. Yang terakhir, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup yang buruk menjadi baik, yang lemah menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita-cita dan asa. Setelah memahami isi dan kandungan ayat, kita bisa mengetahui sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Pertama, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Kedua, tradisi diaspora menjelajahi kawasan dunia, ekspedisi dan eksplorasi harus ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam mengikuti tradisi umat Islam dahulu. Mereka sering melakukan hal-hal tersebut sehingga mereka dapat mencapai apa yang kita rasakan sekarang ini, yaitu titik-titik keberadaban Islam dapat kita temukan di belahan bumi, baik itu benua, area, manapun juga. Kontrol diri, menata keluarga dan umat yang dilakukan secara sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam, baik untuk masa kini dan besok. Bahu-membahu dan saling melindungi, tolong-menolong dan bantu antar sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan, dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesatkan dada. Jika menemukan hal tersebut, ada solusi yang ditawarkan, yaitu melakukan hijrah. Tidak perlu kita tidak hanya melakukan hijrah fisik, namun juga secara mental, tekad, dan strategi perjuangan. Setelah memahami kajian Al-Quran tentang kontrol diri, sekarang kita berlanjut ke kajian hadis tentang kontrol diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahu Ahmad. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau berjuang, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Makna dan kandungan isi hadis. Pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan selalu menang saat bertarung, berkelahi, atau bergulat. Dua, pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Di dunia ini kita sadari bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi kehidupan seharian kita, apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar.
yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan godaan nistapa. Sesungguhnya di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan hawa nafsu. Jalan kebenaran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jalan hawa nafsu merupakan jalan yang diprakarsai oleh setan atau nafsu yang terpendam dalam diri masing-masing. Keduanya merupakan musuh manusia yang harus diperangi dan dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk meninggalkan satu peperangan, satu perjuangan atau satu jihad sekecil apapun, sebuah perjuangan atau jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Orang yang berperang melawan nafsu tampak seperti duduk-duduk saja, dan tidak seperti orang yang lain mungkin bisa dengan bebas beraktivitas atau berekspresi. Tetapi sebenarnya ia sedang membuat rencana kerja, semangat, tekad, dan langkah yang besar, yakni berjihad melawan hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri. Pada hakikatnya, melawan hawa nafsu atau mujahadah nafsi itu sangat susah. Ia laksanakan perang melawan diri, sebuah pertarungan yang tiada henti dan berlangsung sepanjang nyawa bersemayam di badan. Berbeda dengan perang melawan pihak lain karena sasarannya jelas tampak, dengan jelas pula pihak yang menang atau sebaliknya yang kalah. Mungkin apabila nafsu itu ada di luar jasad atau di depan indera, kita akan mudah menekan dan membunuh sampai mati. Nafsu kita itu ada dalam diri kita dan mengalir bersama aliran darah serta menguasai seluruh tubuh. Karena itu, tanpa tekad kuat dan kemauan yang sungguh-sungguh kita pasti dikalahkan. Bahkan boleh jadi akan dipermainkan oleh diperarat sesukanya. Nafsu jahat dapat dikenal melalui sifat keji dan kotor yang ada pada manusia. Imam Ghazali membagi hawa nafsu menjadi 4 bagian. Yang pertama, keserakahan nafsu terhadap harta benda. 2. Nafsu amarah yang akan membutakan hati. Kesenangan duniawi mendorong nafsu. Dan yang terakhir, nafsu syahwat. Sejalan dengan itu, beberapa prinsip berikut dapat disajikan sebagai landasan jihad atas perjuangan melawan hawa nafsu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang sanggup melawan hawa nafsu adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Inilah kekuatan yang ada dalam diri umat Islam. Keyakinan dan prinsip tersebut membuat kita sebagai umat Islam menjadi golongan yang sanggup untuk menghindari kenikmatan sesaat demi mendapatkan kebahagiaan jangka panjang yang kekal nan abadi, yaitu kebahagiaan akhir. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibn Abbas mengatakan, orang yang bermujahadah untuk melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepada mereka jalan pahala dan keagungan rahmat-Nya. Baiklah anak-anak, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah sebelum kita tutup, kita berkomitmen untuk selalu bisa mengendalikan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kekurangannya, Pak
Guru mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti bab 2 berprasangka baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.